Halo Sobat Akar Hukum, selamat datang di channel YouTube Akar Hukum Official. Akar Hukum, soal hukum jadi mudah. Perkenalkan, saya Hari Nugroho yang ceritanya jadi host kalian nih. Ya, anyway gue orang awam loh ya terkait hukum dan di sini gue mau belajar banget nih di channel ini biar makin pinter masalah hukum. Dan yang paling penting di sini ada narasumber yang terpercaya banget, yang keren banget. Beliau adalah Henry Noya. Bung Henry apa kabar? Baik, baik Bung Hari. Waduh, makasih Bung ya, satu kehormatan nih bisa Sama-sama. ngobrol sama Bung. Anyway, Bung Henry Noya ini beliau adalah praktisi hukum yang bekerja di El Noya Law Office. Mantep kan? Oke, so Sobat Akar Hukum semua, pada episode perdana ini kita mau fokus ngomongin kasusnya Agnes Monica. Nah, cuman konsepnya adalah kita coba interview-interview yang santai, yang harapannya tuh mudah dicerna gitu ya, buat Sobat Akar Hukum semua dan juga buat saya yang masih belajar, oke? Nah, Bung Henry ini lagi hot ya, Bung ya, perkara Agnes Monica ya? Iya, betul. Ya, jadi intronya adalah Agnes Monica ini lagi ada case dengan pencipta lagunya, yaitu adalah Bapak Ari Bias terkait performing rights ya. Oke. Nah, fokusnya ke situ tuh, ke performing rights, karena rights tuh banyak banget gitu terkait haki. Nah, gini Bung, status terakhir deh langsung aja. Ini yang saya baca, pengadilan niaga itu sudah menjatuhkan apa ya, hukuman atau putusan kepada Agnes Monica. Dia itu bahwa Agnes Monica bersalah karena sudah membawakan lagu yang berjudul Bilang Saja, Iya. ciptaan Bapak Ari Bias tanpa izin. Nah, makanya Agnes Monica itu dijatuhi berkewajiban untuk membayar sejumlah uang, nih nominalnya mantep loh ya Sobat Akar Hukum, 1,5 miliar rupiah nih Bung. Iya. Nah, bagaimana nih? Kalau menurut Bung sendiri, pandangannya gimana nih Bung? Maksudnya adalah ini sebenarnya kasusnya lebih ke perdata atau pidana Bung? Karena saya juga dapat info Agnes ini kayaknya dilaporin ke Bareskrim nih, yang notabene-nya itu kan kasus pidana ya. Nah, Iya. mohon penyerahannya Bung Henry. Iya, terima kasih ya Bung Hari dan Sobat Akar Hukum dimanapun berada. Ini menarik ya, sudah menjadi perbincangan umum, perbincangan publik mengenai kasus Agnes Monica sama Ari Bias di kalangan insan seni di seluruh Nusantara. Kalau Bung Hari bertanya kepada saya menyangkut apakah ini perdata atau pidana, saya harus kembali ke dasar hukum kita, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di hak cipta itu ada dua hukum di situ. Yang pertama menyangkut hak yaitu hukum perdata, tapi dia ada pidananya juga. Hmm, Ya, cuma di dalam Undang-Undang Hak Cipta, hukum pidana tuntutan pidana itu bersifat ultimum remedium, upaya hukum terakhir. oke. Ya, jadi dia harus upaya mediasi, upaya perdata duluan, gugat ke pengadilan niaga atau ke arbitrase. Setelah itu kalau memang tidak dapat ditempuh lagi baru upaya terakhirnya pidana. Oh, jadi poinnya adalah ini sebenarnya kasus yang lebih ke perdata ya Ya, Bung ya? karena menyangkut hak. Karena menyangkut hak. Hak ya. Tapi Bung, sorry nih Bung, saya agak lompat sedikit nih. Ya. Lompat dikit boleh nih Sobat Akar Hukum ya. Kalau misalnya ada orang ngebajak lagu deh, nih mah OOT dikit nih. Kalau ngebajak lagu tuh perdata apa pidana tuh, Bung? Itu di pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, kalau tidak salah ayat 3 itu, dia mengatakan bahwa pelanggaran hak cipta selain pembajakan, itu bisa dituntut pidana tetapi ada tetapinya. Terlebih dahulu dilakukan mediasi. Oh, berarti tetap nggak ujuk-ujuk langsung Tidak boleh, pidana ya? tidak boleh. Terkait hak ini ya, nggak boleh Iya, begitu ya? tidak boleh. Jadi pidana itu upaya hukum terakhir. I see. Iya, So once again, Sobat Akar Hukum semua, kasusnya Agnes Monica ini more to atau lebih kepada kasus perdata. iya, Tapi kalau mentok nih ya, ya ujung-ujungnya pidana yang menjadi pidana. jalan terakhir. Iya, betul. Tadi apa Bung? Istilahnya keren banget tuh apa? Ultimum remedium. Ultimum remedium. Berubah ya enggak? Bercanda-bercanda. Nah, terus Bung, apa namanya, kalau misalnya sekarang nih, andai-andai aja nih Bung, Iya, andai-andai aja. Pengadilan sudah menetapkan keputusan seperti tadi. iya, Dan misalnya Agnes Monica ini membayar gitu iya, dendanya kepada Bapak Ari Bias. iya. Nah,
ini secara apa ya, peraturan hukum atau yang semestinya laporan pidananya gimana, Bung? Karena dia ini kayaknya kena kena 2 kasus nih, perdata kena, Iya, pidana kena. Ini gimana iya. nih? Misalnya dia, "Oke deh, ya udah gue bayar aja," kata Agnes. Nah, pidananya gimana, Bung? Begini Bung Hari dan, sobat akar hukum dimanapun berada, eee, tinjauan saya sebagai seorang praktisi hukum, Mhm. di putusan pengadilan niaga itu kan masih ada upaya hukum. Jadi belum berkekuatan hukum tetap karena dia masih punya upaya kasasi. Kalau kita melihat pertanyaan Bung Hari tadi, bagaimana kalau inkrah Agnes bayar, pidananya bagaimana? Mhm. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu sebenarnya sudah tegas. Kalau sudah upaya perdata, ya pidananya setahu saya sudah tidak boleh lagi. Oh, jadi Ya, harus otomatis pidananya udah harus harus gugur itu. digugur? Iya, harus gugur. Karena apa? Ini kan menyangkut hak dan dia sudah membayar. Jadi di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu dia mengatakan bahwa semua itu harus terlebih dahulu dengan mediasi, dengan upaya hukum perdata. Baru kalau tidak terdapat kesepakatan lagi, baru dia tidak ada upaya lain lagi, berarti dia pidana. Pidana upaya hukum terakhir. Mmm, Ya, jadi hemat saya berdasarkan undang-undang ini, jadi kalau Agnes sudah membayar atau dihukum membayar, entah itu berapa nanti di putusan kasasinya, ya sudah selesai pidananya. pidananya udah harus gugur ya, nggak Udah. karena lucu misalnya udah bayar tapi tetap ada hukuman pidananya, misalnya di penjara gitu kan ya kasihan Iya, double-double jadi hukumannya, Bung, ya? Begitu ya? iya, karena itu menyangkut hak ya. Oke. Kalau saya begini, kan contohnya Bung Hari ini seorang pencipta lagu. Mmm, Apa faedahnya Bung hukum orang masuk penjara sedangkan Bung tidak dapat apa-apa? iya, karena saya Iya. jelas saya butuh duitnya Iya, sebenarnya. jadi roh undang-undang hak cipta itu adalah kesejahteraan penciptanya. Ah, Itu roh dari undang-undang hak cipta. bukan masalah menjarain orangnya. Iya, Mantep nih, keren keren keren. gitu. Oke, Bung, terus apa namanya, kalau misalnya undang-undangnya seperti itu, Ya, nih mohon maaf ya sebelumnya saya awam banget nih, apa namanya, sobat akar hukum. Polisi tuh udah boleh nerima nggak sih laporan pidana tadi ke Bareskrim? Karena kan once again ini terkait hak cipta, yang notabene-nya core-nya itu ada di perdata. ya. Tapi Bareskrim terima nggak sih? Seharusnya gimana sih? Saya mau tahu tuh, Pada dasarnya polisi, normatifnya deh. ya pada dasarnya polisi menerima semua laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat Oke. terhadap suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang diduga ada perbuatan pidana di situ. Harusnya di dalam penyelidikan atau penyidikan kan otomatis dia harus menggunakan ahli. Oke. Ya, ahli harus menjelaskan bahwa di dalam undang-undang hak cipta itu upaya pidana itu upaya terakhir, ultimum remedium, Oke. bukan upaya awal. Gitu. Jadi kalau orang sudah melakukan gugatan perdata, ya sudah. Gitu. Oke oke, ada filternya dulu di awal itu Ya, pokoknya ya? tegas, tegas. Undang-undang hak cipta tuh menulis tegas Mmm, bahwa upaya-upaya pertama itu mediasi, pengadilan niaga atau arbitrase. Tidak oke. ada menyangkut tahan-tahan badan di situ. Tidak ada tahanan badan maksudnya upaya awal ya. Mhm, Tapi kalau bertanya bahwa di dalam undang-undang hak cipta ada pidananya, ada. Tapi itu upaya hukum terakhir. tetap upaya hukum terakhir. Ya, kalau di pasal 95 ayat 4 itu mengatakan bahwa pembajakan itu, Oh, pembajakan, oke, yang pembajakan. tadi saya tanya tuh ya. Iya, Pembajakan itu kena pidana tapi tetap harus ada upaya awal. upaya awal Ya, dulu, mediasi. mediasi dulu. Iya, Wah, keren ya. Iya sih, karena hak cipta once again lebih ya keurusan masalah apa ya, hak orang. hak orang di Iya, sini, bukan hukum-menghukum, iya, penjara dan lain iya, sebagainya. Oke oke oke. Nah, kalau ini hanya bertanya ya, iya. dengan apa, tanpa mengurangi rasa hormat saya pribadi ke lembaga peradilan, ke hakimnya juga dalam kasus ini gitu. Misalnya nih, namanya kan manusia biasa ya, mungkin bisa ya miss gitu dalam menjudge sesuatu gitu. Misalnya banget putusan hakim nih, apa namanya, kurang tepat lah. Nah itu gimana tuh Bung tuh handlingnya?
eee, saya tidak dalam kapasitas untuk menilai putusan hakim, Mhm, Bung Hari, mhm. karena ada asas hukum yang mengatakan bahwa res judicata pro veritate habetur, putusan hakim harus dianggap benar dan dilaksanakan. Oke, Ya, kita anggap itu benar, harus dianggap benar itu, jadi anggap itu benar ya? benar. Cuma ketika saya baca putusan, parameter yang diambil untuk menghukum itu di dalam, denda ya, kalau pakai pasal 113 itu pidana denda yang 500 juta itu. Oh, malah pidananya malah kena pidana Iya, ya? gugatannya Oh. di pengadilan niaga tapi pidananya tuh denda itu, ikut pidana denda yang 500 juta itu. Yang diambil pakai itu 500 juta. Jadi total 500 juta dikali 3 3. jadilah 1,5 miliar. Iya. Dari 3 performance kalau nggak salah tuh ya? Betul, tiga Oh, tiga kali, pertunjukan di tempat yang berbeda. oke. Berarti kalau gitu bisa saya simpulkan nih, koreksi ya Bung kalau saya salah, berarti Iya. putusan hakim itu ini kasus perdata tapi menjatuhkannya dengan dasar pidana ya? Kalau Gitu nggak sih? saya lihat seperti itu karena saya baca di Undang-Undang Pasal 113 itu, Heeh, ditulis itu denda, pidana denda. pidana denda ya? Iya. Hmm, Kalau royalti sendiri kan itu kalau tuntutan pokoknya berarti harus ikut, ini hemat saya ya, mhm. keputusan Menteri 2016 tadi, bahwa pokoknya itu ya 2% dari total nilai, konser itu atau kalau penjualan tiket, Mhm, ya 2% itu tuntutan pokoknya, nanti ditambah bunga dan denda. oke. Kalau hemat saya ya, Mhm, mhm. atau kalau memang dia tidak menggunakan penjualan tiket berarti dari 2% dari biaya produksi. Oh, I see. Tapi, kita lihat ke depannya, nanti putusan kasasinya seperti apa. Tetapi saya lihat di pasal 113 itu, hakim memakai itu, memakai pidana denda itu 500 juta itu. Karena dia melanggar pasal 9, huruf F kalau saya tidak salah. Ingat Mmm, itu, dendanya memang, 500 juta. 100 juta ya? Iya, tapi sekali lagi Bung Hari dan teman-teman sobat hukum dimanapun berada, kita harus tetap memegang teguh asas hukum bahwa res judicata pro veritate habetur. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar dan dilaksanakan. Harus begitu ya? Iya, Nah tapi Bung, nih maaf nih sekali lagi nih, saya masih penasaran aja gini karena once again seperti itu ada apa ya, ada hal yang harusnya nggak ada di situ. Artinya simpelnya adalah tadi kan ini perkara perdata, tapi kok penjatuhannya ada berbau pidana. Nah, itu masih ada nggak sih, apa namanya, handling untuk apa ya, istilah awam itu upaya hukum. upaya hukum atau Oh, banding atau ya. apa gitu kepada Ada si upaya Agnes? hukum kasasi kan. Kasasi namanya ya? Iya, ada upaya hukum kasasi. Oh, dan itu sah untuk dilakukan nih Bung? Iya, itu Oh, hak hak itu hak ya? Agnes itu. Ya, Oh, I kalau dia see. tidak menerima, putusan tingkat pertama Mhm, di dalam, pengadilan niaga itu, mhm. dia langsung kasasi. Nah, nanti kita lihat di kasasi, dia punya dalil-dalil, memori kasasinya itu seperti apa. Oh, Ya, apakah dia muat hal-hal yang, kira-kira menurut dia, "Kok begini kok begini kok begini?" Itu. karena bisa aja kan bagi yang, apa namanya, dari pihak Agnesnya mungkin ngerasa, "Kayaknya nggak salah deh, kayaknya ini nggak pas deh." Itu masih masih boleh ya dia ngelakuin upaya Iya hukum tadi ya? iya. Oh, I see, I see. Jadi, bisa saja, eee, dia gunakan yang di kali lalu saya bicara itu, Mhm. bahwa setelah habis, setelah selesai, segera ya, segera setelah selesai, konser, dia membayar kepada LMKN, gitu. Oke, Bisa saja ya, bisa saja. I see, Saya I see. tidak lagi menggiring, saya bilang bisa saja. Bisa saja ya. Ya. Itu tergantung aktualnya seperti apa dan tim mereka yang sebenarnya Ya, aktualnya paham ya. Ini kita saya tidak tahu apakah sudah di dalam, masalah hukum begini dia bisa bayar ke LMKN menerima atau tidak boleh, itu ya terserah mereka lah. oke, Tapi, peraturan perundang-undangan bilang seperti itu. oke. Nah, mungkin gini kali Bung ya, di episode perdana ini mungkin kita bisa cukupkan sampai sini dulu karena toh pun kasusnya masih bergulir. Kita Ya, tunggu aja seperti apa dan semoga semuanya ya happy ending lah semuanya harapannya ya, gitu ya. Dan sobat akar hukum semua,
jangan khawatir karena tadi nih Bung, Henry udah nyinggung-nyinggung LMKN, undang-undang segala macam terkait performing rights khususnya ya. Itu nanti tenang, kita akan ada bahasan khusus di episode kedua terkait hal itu. Dan itu akan clear banget dan pastinya mudah untuk diterima. Apa sih LMKN? Terus gimana sih caranya biar kalau orang mau perform gitu, nggak ada kesandung kasus-kasus kayak gini. Nah itu tuh akan kita bahas di part 2 Bung ya. Soalnya Baik, itu seru banget tuh part 2-nya pastinya. Saya juga nggak sabar sih pengen nanya-nanya itu ke Bung Henry karena banyak pertanyaan awam di kepala siap, saya nih. siap. Oke, mungkin cukup dulu ya. Iya, Jadi balik lagi, salah benar boleh kalian beropini di kolom komen karena kami tidak menjudge apapun di sini ya. iya benar. Hanya coba mengupas aja kasusnya seperti apa gitu. Dan harapannya mungkin dari saya pribadi semoga di titik ini industri musik Indonesia kan lebih baik juga ke depannya ya. Dan apa namanya dari Bung Henry deh sebelum kita close ada yang mau disampaikan mungkin? Ah, hemat saya, peraturan perundang-undangan kita sudah baik, ya, Oke. sudah mengatur semuanya, tinggal bagaimana kita merespons baik saja. Oke. Ya, jadi kalau ada orang bilang bahwa pencipta atau pelaku pertunjukan tidak mengetahui kurang sosialisasi, itu sudah terlambat karena kita kan punya fiksi hukum bahwa ketika diundangkan harus dianggap tahu. Oh iya bener. Ya, harus dianggap tahu itu fiksi hukum kita. Itu diundangkan tahun 2014. Sekarang tahun 2025. Harusnya harusnya sudah tahu, Harusnya semua harusnya sudah sudah tahu. tahu. Oke deh. Ya, Bung Henry sekali lagi makasih banyak waktunya ya. terima Udah kasih main ke sama-sama. sini. Kita ngobrol lagi di part 2 ya. Oke, Baik. Sobat Akar Hukum, jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini, share sebanyak-banyaknya dan semoga channel ini bisa jadi sedikit pencerahan buat Sobat Akar Hukum semua terkait masalah hukum ya. Oke, saya Hari Nugroho dan Bung Henry undur diri dulu sampai ketemu di episode yang kedua. See ya.